Selamat pagi anak-anak, tetap semangat kan? Walaupun setiap hari pembelajaran selalu kalian ikuti terus, tetapi kalian juga harus tetap semangat. Dan salah satunya yang penting yaitu sebelum kalian mengikuti pembelajaran online-nya, kalian harus berdoa terlebih dahulu. Dan bila perlu, sebelum berdoa, kalian harus berolahraga. Karena olahraga menguatkan jasmani kita untuk siap dan terus bersemangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Jadi jangan lupa itu. Ya. Nah, sekarang kita saat ini akan memulai pembelajaran kita, yaitu mengenai subtema yang ketiga, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Di mana tema 1, subtema yang ketiga, yaitu tentang lingkungan dan manfaatnya. Nah, ini kita akan pelajari dalam berbagai macam mata pelajarannya di dalam tema itu sendiri atau di dalam subtema itu sendiri. Yaitu yang pertama mengenai bahasa Indonesia, itu kalian sudah ketahui bahwa bagaimana cara kita membuatkan ide pokok dan bagaimana kita membuatkan mengenai pengembangannya. Itu sudah kalian lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Sekarang kita bicarakan mengenai IPA, yaitu kita lihat pada fungsi sistem gerak pada manusia. Fungsi sistem gerak pada manusia. Fungsi sistem geraknya pada manusia itu apa saja? Yang pertama yaitu untuk memberikan bentuk tubuh. Jadi kita bergerak, itu dimaksudkan supaya bentuk tubuh kita itu yang baik. Jangan sampai bentuk tubuh kita itu membungkuk, atau bagaimana kalau kita tidak melaksanakan gerak, akhirnya badan kita menjadi kaku, pegel, sakit. Nah, jadi pertama untuk memberikan bentuk tubuh. Yang kedua memudahkan manusia melakukan aktivitas atau kegiatan. Dalam arti bahwa kalau kita tubuh kita dengan bentuk tubuh kita yang sehat, dengan itu tulang-tulang kita itu yang kuat, kita akan melakukan berbagai macam aktivitas dengan senang, dengan bahagia. Jadi kalian juga belajar akan menjadi baik kalau misalnya sistem gerak kalian itu akan sehat. Nah, ini harus diperhatikan fungsi dari sistem gerak kita kalau demikian. Kemudian sistem gerak manusia terdiri dari apa saja? Yaitu persendian, otot dan tulang. Persendian, otot dan tulang. Nah, mengenai otot dan tulang itu pada gerak aktif dan pasif itu sudah kalian ketahui. Yang dimaksudkan dengan gerak aktifnya itu adalah apa? Adalah otot. Sedangkan gerak pasifnya adalah tulang. Nah, sedangkan untuk sendi, persendian ini juga merupakan satu kesatuan daripada sistem gerak ini. Sehingga dengan demikian kita harus tahu dulu apa itu sendi. Sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bisa bergerak. Jadi Pak ulang lagi, sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang itu dapat bergerak. Nah, kita lihat jenis sendinya, yaitu ada sendi engsel, ada sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, sendi geser. Jenis sendi ini nanti dapat Anda lihat pada contoh-contohnya di dalam buku. Bisa kalian lihat. Nah, namun demikian, dalam sistem gerak ini kita bisa melihat juga bahwa dalam melaksanakan aktivitas atau katakan bahwa itu
bentuk tubuh daripada manusia sendiri, terdapat itu berbagai macam kelainan-kelainan. Kelainan pada tulangnya, kelainan pada sendinya, kelainan pada ototnya. Itu kadang-kadang kita jumpai, kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu bisa melihat saja teman-temanmu, atau bisa melihat saja tetanggamu yang kelihatan bentuk tubuhnya itu kok sepertinya mempunyai kelainan. Nah, ini harus diperhatikan, yaitu kelainan itu diakibatkan oleh apa? Yaitu diakibatkan oleh bawaan sejak lahir, bisa saja. Jadi dia dari sejak lahir itu sudah memiliki kelainan. Kemudian infeksi penyakit, yaitu infeksi penyakit karena pengaruh penyakit, akhirnya orang yang bersangkutan memiliki kelainan pada tulang sendiri. Atau bisa juga pengaruh makanan atau kebiasaan. Pengaruh makanan atau kebiasaan. Kemudian yang terakhir kebanyakan adalah karena posisi duduk yang salah. Itu juga menimbulkan kelainan pada tulang. Jadi kamu lihat orang kok jalan masih muda kok jalannya kok bongkok-bongkok gitu. Nah, itu kenapa? Bisa juga karena itu pengaruh makanan atau kebiasaan itu makan makanan yang tidak teratur, akhirnya tidak bergizi lagi, akhirnya menimbulkan kelainan pada tulang, sehingga kelihatan dalam geraknya itu kelihatannya seperti lain sekali. Nah, kemudian bisa juga karena pengaruh itu posisi tubuh yang salah, posisi tubuh yang duduk yang salah ya, posisi tubuh yang salah. Bisa juga pengaruh dari posisi duduk. Kalian kalau belajar itu kadang-kala santai aja, kadang-kala itu nunduk terus, atau kadang-kala bisa juga sambil tidur sambil belajar. Nah, ini juga mempengaruhi pada tulang kita sendiri, yang menyebabkan kita itu tidak bertahan lama dalam belajar karena posisi duduk kita yang salah. Sehingga kalian ada kelihatan ada yang masih muda sekali tapi kelihatannya itu seperti orang yang sudah tua, jalannya aja bongkok-bongkok, kakinya pincang, jalan ke sana kemari. Nah, ini pengaruh-pengaruh yang merupakan kelainan daripada itu kelainan tulang, pada tulang. Nah, kita lihat contoh kelainannya nanti dapat kalian bacakan di dalam, bisa lihat di dalamnya. Kemudian jenis-jenis tulang, itu ada tulang rawan, ada tulang keras. Tulang keras itu terdiri dari tulang pipa, tulang pipi, pendek, dan tak beraturan. Kalau tak beraturan itu biasanya bagian punggung, bagian tulang belakang itu tidak beraturan. Nah, itu mengenai fungsi sistem gerak pada manusia. Ini kita lihat pada pelajaran IPA-nya tentang hal fungsi sistem gerak pada manusia. Dan ini yang harus kalian pelajari lagi di dalam buku. Nanti Bapak akan memberikan ringkasan sehingga jelas untuk kalian bagaimana sistem gerak pada manusia itu sendiri. Kemudian sekarang kita datang kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini khususnya mengenai komik. Apa itu komik? Harus kalian ketahui, yang disebut komik, yang dinamakan komik adalah bentuk seni yang menggunakan gambar, bentuk seni yang menggunakan gambar, tidak bergerak dan disusun secara teratur, secara sedemikian rupa sehingga membentuk sistem cerita, jaringan cerita. Jadi komik itu sendiri adalah seni yang menggunakan gambar-gambar, yang disusun sedemikian rupa sehingga membuat suatu jalinan cerita.
Nah, contoh komiknya, misalnya di dalam bukumu sendiri. Nah, itu dapat kalian lihat bagaimana membuat komik. Itu dengan sistemnya seperti ini, ya, seperti ini, yaitu membuat komik dengan benar tentang duduk, sikap duduk, posisi duduk yang benar dan sehat. Ini dapat kalian lihat sini. Jadi ada gambar kamu duduk apa, gambar untuk duduknya, orang duduk, lalu bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan hari itu. Dan untuk pembelajaran juga sama, bisa dibuatkan komiknya. Nah, itu nyambungnya ke belakang. Nah, ini nanti akan ada tugas untuk kalian membuatkan komik. Nah, itu khusus untuk bahasa Indonesia. Sekarang kita datang kepada IPS-nya, yaitu datang pada IPS-nya. Hal yang kita pelajari sekarang adalah mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Yang pada tugas yang lalu Bapak sudah katakan bahwa mengapa negara kita disebut juga dengan sebagai negara maritim. Itu kenapa? Karena wilayah Indonesia ini memiliki perairan yang luas, sehingga dikatakan sebagai negara maritim. Dengan perairan yang luas itu memungkinkan untuk pengolahan kekayaan alam di perairannya sendiri, seperti nelayan, menangkap ikan dan sebagainya. Nah, ini dari pengaruh kondisi geografis Indonesia ini, maka Indonesia juga disebut sebagai negara maritim, juga sebagai terhadap budaya masyarakat kita. Kita dengan sebaran pulau yang bermacam-macam yang menimbulkan itu komunikasi kita antara satu pulau dengan pulau yang lain itu sulit, sehingga dengan demikian akan terbentuk budaya-budaya setempat yang kita kenal sekarang dengan budaya-budaya daerah masing-masing. Apa yang saya ucapkan untuk kalian yang di daerah lain tentu kalian tidak mengerti, karena bahasa daerah saya berbeda dengan bahasa daerah kalian. Itu yang dimaksudkan. Atau misalnya karya-karya seni yang dihasilkan oleh satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Ini juga bisa memungkinkan. Apalagi yang sekarang sedang kalian alami, sedang marak-maraknya itu dengan berbagai macam jenis lagu daerah. Nah, ini karena pengaruh kondisi geografis Indonesia ini terhadap budaya masyarakatnya. Jadi budaya daerah ini berbeda dengan budaya daerah yang lain. Itu karena pengaruh daripada kondisi geografis. Kita hidup di pulau-pulau. Ada yang hidup di pulau yang kecil, ada yang hidup di pulau yang besar, tetapi terkadang itu juga disekat oleh perairan, sehingga dengan demikian kita sulit untuk berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, ini demikian. Dan pengaruh kondisi geografis ini juga mengundang negara-negara lain untuk datang, mau atau masuk ke dalam negara kita untuk mau memperkaya budaya negara itu sendiri. Bahkan sampai kepada potensi kekayaan alam pun diambil. Dan ini buktinya dengan kita mengalami berbagai macam penjajahan. Kita ambil satu contoh, misalnya pengaruh masuknya budaya asing dengan bahasa negaranya bisa menjadi pengaruh untuk bahasa kita sendiri, ya. Dan sekarang, apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang cepat, ini pengaruhnya sangat cepat. Yang tadinya itu kita katakan silakan duduk dengan bahasa Indonesia, dengan masuknya bahasa Inggris, orang sekarang mulai please sit down. Waduh, keren banget ya. Dan itu juga karena pengaruh daripada budaya asing itu sendiri. Dan pengaruh terhadap aktivitas daripada negara kita ini juga banyak yang dipengaruhi oleh budaya
sebagai pengaruh daripada kondisi geografisnya ini terhadap budaya masyarakat kita. Kita lihat di dalam negara kita sendiri dan juga kita hubungkan dengan negara-negara luar, negara-negara tetangga kita yang mempunyai banyak pengaruh untuk masuk di dalam budaya kehidupan bangsa kita sendiri. Nah, kita lihat, kita alami bahwa dengan adanya berbagai macam pengaruh, maka selain itu membawa nilai yang positif, tetapi di satu sisi juga membawa nilai yang negatif. Di mana nilai yang negatif ini kita ambil, kita gunakan, kita pakai, akhirnya menimbulkan kesengsaraan bagi kita sendiri juga. Sedangkan pengaruh yang positif ya itu dapat mengembangkan budaya kita sendiri. Berbagai macam hal yang terjadi dalam negara kita ini sendiri sampai akhirnya kita pun dijajah oleh bangsa-bangsa asing. Ya, ini juga karena pengaruh dijajah oleh bangsa-bangsa asing itu, maka kita sendiri akhirnya mengalami berbagai macam pengaruh-pengaruh budaya yang masuk. Namun demikian harus kita ingat bahwa segala sesuatu masalah yang kita alami, yang kita hadapi, baik di dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semuanya ini dapat diselesaikan. Salah satu hal yang perlu kita ingat bahwa cara penyelesaian yang baik ini terkenal dengan budaya Indonesianya, yaitu menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Di mana musyawarah itu adalah tempat kita menyalurkan pendapat kita, pandangan kita tentang suatu masalah, sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan. Kita ambil contoh saja, misalnya negara Indonesia yang dijajah oleh negara-negara lain. Hal itu kita dapat, itu menjadi masalah bagi bangsa Indonesia sendiri. Kenapa kita dijajah? Nah, ini perlu adanya suatu tindakan. Dan salah satu tindakannya yaitu kita mau untuk bisa merdeka, bebas daripada penjajahan itu dengan cara bermusyawarah. Selain dengan jalan-jalan yang lain, yaitu dengan berorganisasi, bisa juga dengan itu perjuangan antar daerah sendiri-sendiri, tapi hasil juga tidak dapat. Atau dengan jalan diplomasi, ya, perundingan-perundingan yang ada juga tidak berhasil. Salah satu hal yang sangat mendukung yaitu dengan adanya musyawarah dan lewat suatu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini dilaksanakan di Jakarta, di Indonesia Club, gedung Indonesia Club, itu Jalan Keramat Raya nomor 106, Jakarta. Dari hasil Kongres Pemuda yang kedua, ini tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ini menghasilkan dari musyawarah atau peristiwa Sumpah Pemudanya ini akhirnya menghasilkan beberapa keputusan. Dari musyawarah tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah lewat mengambil keputusan bersama. Dan ini musyawarah sendiri merupakan salah satu pengamalan daripada sila keempat Pancasila, yaitu dengan dalam musyawarah ini. Kita lihat peristiwa Sumpah Pemuda sendiri, nanti kalian baca lagi di dalam, ada beberapa hasil yang diperoleh atau beberapa hasil yang didapati dari peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu yang pertama, lagu Indonesia Raya dijadikan lagu bangsaan, bahasa Indonesia dijadikan itu bahasa nasional, kemudian ada lagi yaitu bendera merah putih dijadikan sebagai bendera nasional. Isi dari Sumpah Pemuda sendiri nanti kalian baca di dalam semuanya itu. Nah, inilah mengenai pokok kita pada hari ini, dan dapat selanjutnya Anda bisa lihat atau baca kembali di dalam buku sendiri. Oke? Mudah-mudahan dengan ringkasan materi yang Bapak berikan dan Anda pelajari kembali dalam buku sehingga lengkaplah pokok tentang lingkungan dan manfaatnya.
Itu saja, nanti kita akan berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.